kondisinya bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia. Kami langsung minta klarifikasi kepada Yusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan hadir dalam pertemuan 20 November 2008 sore harinya. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Yusuf Kala yang saat ini berada di London. Ya, selamat malam Jakarta. Ya, Pak. Baik, Pak Yusuf Kala, sebelum kita akan bertanya dan minta klarifikasi agar lebih runut saja, ini sebenarnya sudah pernah Anda sampaikan, tapi agar lebih runut begitu Pak, kita simak dulu cuplikan pernyataan dari Wapres Budiono berikut ini. Pada 20 November siang menjelang sore itu memang ada undangan rapat di kantor Wakil Presiden, dan pada pertemuan itu saya menyampaikan kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia yang mutakhir, likuiditas yang mulai kering bagi bank-bank sekitar bulan Oktober dan November 2008. Itu suasananya memang sangat eksplosif. Kejadian kegagalan dari satu institusi keuangan, betapapun kecilnya, itu bisa menimbulkan dampak domino. Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu, kebijakan suatu tindakan yang... Baik, Pak Yusuf Kala, masih bersama kami Pak Yusuf Kala ya? Iya, baik. Mungkin Pak Yusuf Kala sekarang tidak bisa menyaksikan karena di layar televisi kami ini sekarang menyajikan, menghadirkan foto, rekaman foto ini Pak, rapat pada tanggal 20 November 2008. Gambarannya begini Pak, sebelah kiri Anda saat itu ada Ibu Sri Mulyani, di hadapan Anda ada Pak Budiono, lalu dihadiri juga ada Pak Sofyan Jalil, ada Pak Joko Kirmanto, di situ Pak, gambarannya seperti itu. Itu rapat tanggal 20 November benar Pak ya? Iya, ya 26 begitu. Itu dan tentunya ya itu sore hari Pak ya? Sore hari sampai jam 6 sore. Baik. Pak, yang ingin kami tanyakan begini Pak, ini karena yang muncul di publik sekarang katanya sistemik, katanya tidak sistemik. Menurut Pak Budiono sampai sekarang, sampai hari ini begitu, berdampak sistemik kegagalan Bank Senturi itu. Nah, Anda menyatakan tidak ada dari hasil rapat ini tidak sistemik. Kami ingin kejelasan dari Anda seperti apa Pak Yusuf Kala saat itu yang terjadi. Rapat ini membahas apa? Ya, tentu kita ingin dulu, ini kan masalah penafsiran saja yang berbeda-beda. Karena itu saya katakan di KPK, jangan terlalu jauh masuk ke perdebatan yang seperti ini. Karena semua orang boleh berpendapat yang berbeda-beda kan, sesuai dengan ini. Tapi saya ingin dulu memberikan latar belakangnya. Krisis 2008 adalah krisis Amerika, bukan krisis kita. Masalah akibat di Amerika tentu dampaknya ke ekonomi Amerika akan menjadi sulit, sehingga impornya sulit, berkurang ke Amerika, dan impor ke China, China juga berdampak kurang ke kita. Lebih begitulah. Artinya bahwa yang berakibat semuanya pada waktu itu hanya ekspor kita menurun. Akibat ekspor menurun itu ada masalah-masalah yang lainnya. Tapi hasil rapat itu terangkum dalam penjelasan setelah rapat itu yang diberikan oleh Saudara Anggito yang mewakili Menteri Keuangan. Waktu itu saya minta Menteri Keuangan yang memberikan penjelasan ke publik. Kemudian oleh Menteri Keuangan minta Anggito saja karena dia adalah mau ada tugas lagi. Nah, dalam penjelasannya Anda boleh baca di Kompas mengatakan pemerintah percaya diri bahwa ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Karena kita masih surplus, kita masih anggaran kita masih baik. Memang disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dan oleh Pak Budiono ada masalah-masalah soal kurs, itu otomatis saja itu karena ekspor kita menurun kan. Ada masalah tentang apa? Tapi tidak ada dibicarakan tentang bank. Saya ingin jelaskan itu. Baik, Pak JK, kami ingin kasihkan lagi. Jadi saat rapat itu membahas bahwa ekonomi Indonesia percaya diri jauh dari krisis yang sedang melanda dunia begitu ya. Tetapi saat itu dibahas tidak Pak? Ada dampaknya, sekali lagi ada dampaknya, tapi tidak akan menjawabkan krisis kita. Itu jelas kesimpulan rapat itu yang dipublikasikan dan diberikan ke umum begitu. Baik, itu dibahas tidak Pak isinya tentang ada soal Senturi saat rapat sore itu?
sama sekali tidak ada, karena saya katakan tadi dalam konteks bahwa Bank Indonesia atau Menteri Keuangan tidak pernah menyampaikan adanya suatu bank yang cenderung gagal atau apapun, tidak disampaikan apa-apa. Oke, Pak, sedikit lagi Pak, untuk agar lebih jelas begitu, ketika ada rapat yang sampai subuh, di tanggal yang sama, tapi sampai subuh hingga tanggal 22 November 2008 seperti itu, Pak JK, lalu kemudian Anda kan tidak tahu, Anda tidak diundang dalam rapat itu Pak ya? Bukan diundang, tidak disampaikan, saya tidak perlu diundang. Saya tahu waktu itu menjabat tugas Presiden, kan? Memang rapat KSK, tetapi karena menyangkut masalah kritis, masalah bank gagal, masalah dampak sistemik, tentunya mesti dilaporkan kan. Nah, lebih kecil daripada itu dilaporkan, apalagi masalah besar seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Anda pernah bertanya tidak atau mengklarifikasi terhadap pejabat-pejabat yang hadir di rapat pada sore harinya itu tentang, loh kok ada perubahan misalnya? Pernahkah Anda mengklarifikasi hal itu, Pak? Tidak, begini. Itu rapat kan Sabtu. Diambil keputusan Sabtu. Diputuskan apa yang saya baca kemudian kan, dilaporkan kemudian. Saya dilaporkan nanti Selasanya, jadi ingat rapatnya Jumat Sabtu pagi diputuskan, uang dikeluarkan Sabtu itu, bingung juga kenapa ada uang dikeluarkan Sabtu. Mau kemana uang dikeluarkan Sabtu, bank kok tidak buka kan? Lari kemana uang itu? Sabtu Minggu dikeluarkan uang, Senin bingung, kenapa tiba-tiba keluar 2,5 D, padahal yang disetujui menurut apa yang saya dilaporkan kemudian 630, Selasa bingung, rapat lagi, baru kemudian Selasa sore melapor kepada saya, Pak ada masalah besar begini, sudah terjadi drain, terjadi suatu uang yang keluar tiba-tiba besar. Saya bilang ada apa? Nah, disitulah mulai cerita, saya marah kenapa terjadi demikian uang banyak keluar, dan tidak dilaporkan. Nanti keluar baru dilaporkan. Ya, oke. Baik, Pak Yusuf Kalla, terima kasih atas waktunya. Karena kami hanya ingin membuat ini runut, membuat lebih jelas lagi di mana letak perbedaan pendapat itu. Terima kasih atas waktunya, Pak Yusuf Kalla. Selamat malam waktu Indonesia. Dan pemirsa